Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom. Apa kabarnya ya adik-adik sekolah minggu pada minggu hari ini? Sehat luar biasa. Harus penuh sukacita ya, karena kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, pada minggu hari ini kondisi kita harus tetap masih live streaming dari rumah buat ibadah sekolah minggunya. Dan adik-adik sekolah minggu jangan bersedih dan jangan mengurangi sukacitanya, karena kita tetap harus selalu bersukacita memuji nama Tuhan. Dan kakak-kakak guru sekolah minggu di sini juga tetap harus memakai masker dan face shield buat menjaga kesehatan kita agar kita terhindar dari virus corona. Dan buat adik-adik sekolah minggu jangan lupa ya, kita harus tetap berdoa supaya virus coronanya cepat lenyap dari dunia ini dan kita bisa bersama-sama memuji nama Tuhan di gereja. Pastinya sudah pada rindu ya kan Kak? Iya Kak, Sudah hampir rindu. setahun Kak kita nggak ke gereja. Iya. Oke, buat adik-adik sekolah minggu yang di rumah semuanya sudah pada siap belum ya buat memuji nama Tuhan? Pastinya sudah harus siap. Sudah siap. Oke, kita cek dulu ya Kak ya. Apa-apa aja sih Kak yang harus dipersiapkan? Yang pastinya di sekolah minggu di rumah harus sudah pada rapi, sudah mandi, sudah berpakaian yang cantik dan ganteng. Oke, nah yang kedua apalagi ya Kak yang harus dipersiapkan? Alkitabnya. Alkitabnya. Adiknya, Adik-adik yang di rumah jangan nanti pada saat kita mau membacakan patik, mau membacakan ayat bulanan, mau mendengarkan khotbah, baru pada sibuk cari Alkitab. No. Tidak ya adik-adik. Oke, selanjutnya apa aja yang harus kita persiapkan Kak? Uang persembahannya pasti ya. Nah, uang persembahannya harus berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Tidak boleh ada yang diremuk-remuk ya adik-adik. Harus berikan yang terbaik. Nah itu tadi dia yang udah disampaikan oleh Kak Etin, apa aja yang mau dibawa untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Nah selanjutnya kita mau kenalkan siapa aja sih Kak yang nemenin pada minggu ini? Nah, pada minggu hari ini adik-adik sekolah minggu ditemanin oleh Kak Etin, Kak Ruth, Kak Maria. Kak Hilda, Inang dia Boru Sianture. nah itu tadi dia yang akan menemani adik-adik sekolah minggu di minggu kita pada hari ini. Oke Kak, habis itu kita mau panggil dulu nih Kak anak sekolah minggunya, kira-kira udah pada semangat belum nih mengikuti ibadah pada pagi hari ini? ya, kita panggil dulu ya Kak anak-anak sekolah minggunya ya. Iya. Kita panggil, siapa dulu nih yang manggil nih? Kita berdua langsung aja ya Kak ya? Oke, kita langsung berdua aja ya Kak ya. Kita panggil panggil. sama-sama. 1, 2, 3. Saya Laskar Kristus. Siap gerak. Belum semuanya ya Kak ya, belum pada semangat. Belum. Kita ulangi sekali lagi Sekali ya lagi Kak Kak. Etin. 1, 2, 3. Saya Laskar Kristus. Siap gerak. Nah, itu dia baru Laskar Kristus. Sebelum kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa dulu. Buat adik-adik yang di rumah, ambil sikap berdoa yang baik ya. Adik-adik yang di rumah, sebelum kita mulai ibadah, kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal dengan nama-Nak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan buat pagi hari yang indah ini. Tuhan masih menemani kami, memberkati kami dari sepanjang malam hari hingga di pagi ini kami boleh bangun menikmati napas kehidupan yang hanya daripada Tuhan. Tuhan Yesus, Kau tahu Tuhan di pagi hari ini anak-anak sekolah minggu dari week 1 sampai week 13 mengadakan ibadah sekolah minggu. Walaupun masih dengan live streaming, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan segera angkat virus dari tengah-tengah kami dan kami boleh berkumpul bersama adik-adik sekolah minggu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di rumah-Mu yang kudus ini. Tuhan Yesus, sebentar kami memulai ibadah kami ini. Engkau pimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Biarlah kiranya Tuhan
Kau kuasai hati pikiran kami semuanya dalam mengikuti ibadah sekolah minggu ini. Kami juga mau berdoa buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu kepada kami. Biarlah firman itu menjadi firman yang bisa kami lakukan di sepanjang hari. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus buat seluruh kakak-kakak sekolah minggu dimanapun berada. Kiranya Tuhan yang selalu memberikan kesehatan, kekuatan, jauhkan dari segala penyakit. Kami juga mau berdoa buat seluruh anak-anak sekolah minggu dari WEK 1 sampai 13. Kiranya Tuhan selalu memberkati, memberikan mereka kesehatan dan menjauhkan segala penyakit. Juga buat kedua orang tua mereka masing-masing, kiranya Engkau tetap berikan sukacita yang daripada Tuhan. Juga Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat seluruh parhalado gereja HKBP Pajar. Kiranya Tuhan juga tetap memberikan kami kesehatan dan menjauhkan kami dari segala penyakit yang ada di muka bumi ini. Itu juga Tuhan buat adik-adik kami, mungkin hari ini ada yang berulang tahun. Kiranya Tuhan berikan mereka panjang umur, kesehatan yang hanya daripada Tuhan. Itu juga Tuhan buat kehidupan kami sehari-hari, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Itu juga buat anak sekolah minggu yang masih belajar di rumah, mengikuti pelajaran daring. Kiranya Tuhanlah sumber kekuatan kami. Kami serahkan semuanya itu kepadamu Tuhan. Kau yang tetap memberi kami kekuatan, semangat. Itu juga orang tua kami untuk tetap membimbing anak-anaknya. Kami juga mau berdoa Tuhan buat negara kami ini. Kiranya Tuhan Engkau cepat pulihkan, Engkau angkat segala virus yang ada di dunia ini agar kami bisa normal kembali beraktivitas. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau pasti memberikan yang terbaik buat kami. Di atas segalanya Tuhan, kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak datang ke hadapan-Mu. Hadirlah di tengah-tengah ibadah kami ini. Amin. Amin. Nah, kita sudah berdoa, kita sudah memulainya dengan doa, berarti saatnya kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik yang di rumah harus tetap penuh sukacita. Kita mau memuji nama Tuhan, kita angkat lagu pujian Sadarion hari ini Tuhan. Karena ini hari Minggu, kita angkat pujian Sadarion hari ini Tuhan. Adik-adik yang di rumah, kita bernyanyinya dengan penuh sukacita dan sambil tepuk tangan ya. Karena ini hari Tuhan, berarti kita harus bersukaria. Oleh sebab itu kita mau kembali lagi menyanyikan lagu pujian Mari Kita Bersukaria. Harus penuh sukaria ya Kak ya, Harus adik-adik di dong. rumah. Gak boleh ada yang sedih ya Kak ya. Boleh, semuanya bangkit berdiri. Mari kita bersukaria hari ini, karena ini hari bahagia kita
pada minggu hari ini. Tangihon hamuma patik ni debata di minggu patoluhon dung epi paniason. Ima natar surat di Lukas onom ayat 30 onom. Gabe parasi roha mahamu songon amamuna parasi rohai. Atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon na hombar tu patikmi. Amin. Iya, kita tadi sudah mendengarkan patik kita pada minggu hari ini Kak Etin. Selanjutnya kita mau angkat pujian lagi nih Kak Etin. Apa ya lagunya? Kita mau kembali lagi menyanyikan lagu pujian Tangakuna Met-Met. Selanjutnya ini ada lagu yang beda nih Kak Etin. Judulnya apa ya? Berani tampil beda. Berani tampil beda. Kenapa ya Kak Etin? Kayaknya hari ini kita juga tampilnya berbeda. Iya, hari ini kita tampilnya berani tampil beda karena kita tampilnya dengan masker. Karena kita tetap harus menjaga kesehatan kita harus menjauhkan diri kita dari virus corona. Jadi kita harus tetap pakai masker. Nah, kita angkat lagu pujian kita pada hari ini, Berani Tampil Beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Iya, itu tadi dia, kita sudah berani tampil beda dengan masker. Selanjutnya kita mau dengarkan Kita apa mau Kak Etin? mendengarkan ayat bulanan kita pada minggu hari ini. Baiklah, anak sekolah minggu yang ada di rumah, kita mendengarkan ayat bulanan kita di Minggu Sadarion Nanienet Sian Sada Korintus Onom ayat 20.
Ayarga dohamu ditobus dibaheni pasangap hamu madebata marhite hite daging muna dohot marhite hite tondi muna aide bata do napunai. Baiklah anak sekolah minggu, mari kita ulangi bersama-sama ayat bulanan kita di minggu Sadarion. Sada Korintus onom ayat 20. Kita dengarkan dulu ya. Mendengarkan Ya, dulu kita dengarkan dulu videonya. video. Sebelumnya kita mau menampilkan video adik-adik sekolah minggu yang sudah dikirimkan ke guru-guru sekolah minggu. Selamat hari Minggu di Hita Sudena. Tajahama ayat bulanan Hita di Sada Korintus onom ayat 20. Ai argado hamu ditobus. Di bahen i pasangap hamu ma debata. Marhite-hite daging muna. Dohot marhite-hite tondi muna. Ai debata do napunai. Amen. Baiklah adik-adik sekolah minggu, mari kita bersama-sama mengucapkan ayat bulanan kita di minggu Sadarion. Sada Korintus onom ayat 20. Sada Korintus onom ayat 20. Ayarga dohamu ditobus Ayarga dohamu ditobus dibaheni dibaheni pasangap hamu ma debata pasangap hamu ma debata marhite hite daging muna Marhite hite daging muna. dohot marhite hite tondi muna Dohot marhite hite tondi muna. ai debata do napunai. Aide batado napunai. Martamiang mahita. Martua mahaka natumangion hata nidibata jala naupeosa. Amin. Oke, kita sudah mendengarkan ayat bulanan kita pada minggu hari ini. Nah, sebelum kita mau mendengarkan khotbah kita yang dibawakan oleh Amang calon pendeta Sitompul, kita kembali lagi bernyanyi dari lagu pujian Firman-Mu pelita bagi kakiku. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan khotbah sambil kita menyanyikan lagu kita pada minggu ini.
Kita satukan hati kita, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah buat penyertaan-Mu di dalam hidup kami semua. Engkau masih memperbolehkan kami pada hari ini untuk beribadah kepadamu. Begitu juga ya Tuhan kepada anak-anakmu sekolah minggu HKBP Fajar yang masih mengikuti ibadah dari rumah mereka masing-masing. Kiranya ya Tuhan tidak mengurangi sukacita mereka ketika menyanyikan lagu-lagu pujian, terlebih ya Tuhan ketika akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang daripada mula yang memberkati mereka semua, supaya mereka mengerti firman-Mu dan kemudian dapat menghidupi dan melakukannya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekolah minggu, firman Tuhan pada pagi hari ini yang menyapa kita semua tertulis di buku Ayub pasal yang pertama ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Kita baca dan silakan diikuti di rumah masing-masing. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka keesokan harinya. Pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, Amang yakin kalian semua pernah dan mungkin banyak dari adik-adik sekolah minggu yang tahu dengan lagu ini. Boleh kalian ikuti di tempat masing-masing ya. Di doa ibuku namaku disebut, di doa ibuku dengar ada namaku disebut. Pasti adik-adik sekolah minggu tahu lagu itu, dan pasti adik-adik sekolah minggu juga pasti banyak yang senang untuk menyanyikan lagu itu. Nah, kalau kita mendengarkan lagu itu kemudian mulai memikirkannya, tentu ada sesuatu yang luar biasa yang dilakukan orang tua kepada kita. Karena ternyata kita tidak pernah luput atau kita tidak pernah terlewatkan dari doanya orang tua. Baik itu untuk kesehatan, baik itu untuk kepintaran, baik itu yang mencakup untuk seluruh kebutuhan kita, kebutuhan tentang makanan, pakaian, dan yang lainnya. Tentunya adik-adik sekolah minggu, di dalam doa orang tua kepada kita anak-anaknya ini, tentu ada suatu muatan, ada suatu
kasih yang begitu besar yang selalu orang tua utarakan kepada Tuhan. Dan itu semua untuk kepentingan kita. Dan orang tua melakukannya didasari oleh kasih yang besar yang terkadang kita anak-anaknya ini lupa bahwa ternyata orang tua kita itu mengasihi kita. Mereka selalu membawa di dalam doa, mereka selalu memperhatikan, mereka bahkan tidak mau ada sesuatu yang kurang untuk hidup kita. Lagu tadi mewakili bagaimana seharusnya anak-anak sekolah minggu bisa mengerti bagaimana seorang orang tua mengasihi anaknya. Begitu juga adik-adik sekolah minggu yang dilakukan oleh Ayub. Terlebih pada nats kita di pagi hari ini. Dia menunjukkan bahwa dia adalah seorang ayah, seorang bapak yang benar-benar memperhatikan perlakuan, tindakan setiap anaknya. Bahkan dia mengawasi. Dan bahkan adik-adik sekolah minggu yang lebih luar biasa yang diutarakan dalam karakter atau kepribadiannya si Ayub adalah dia tidak mau Tuhan murka atas perlakuan anak-anaknya. Terus apa tindakan yang dilakukan Ayub supaya apa yang dilakukan oleh setiap anaknya tidak menyakiti hati Tuhan? Kita bisa lihat di dalam nats ini di ayat 4 sampai dengan ayat 5 mengatakan bahwa Ayub membawa anak-anaknya ke dalam doa dan peribadahan kepada Tuhan. Karakter yang ditunjukkan oleh Ayub adalah karakter yang menunjukkan bagaimana seseorang mengasihi, bagaimana orang tua mengasihi anaknya. Tidak hanya kasih yang diutarakan, bahkan dari tindakan yang dilakukan Ayub untuk menunjukkan kasih sayangnya adalah dia melakukan komunikasi, dia menjalin hubungan kepada Allah, dia menjalin sesuatu yang menghubungkan tentang imannya kepada Allah. Dan pada nats ini dia mengutarakannya di dalam doa dan persembahan, semua dicakup di dalam ibadah. Tidak hanya kasih yang dia tunjukkan, ternyata ada 4 karakter yang luar biasa. Dan pada pagi hari ini yang ingin disampaikan firman Tuhan kepada anak-anak sekolah minggu. Bukan hanya untuk mengasihi yang seperti diutarakan Ayub, kemudian ada 4 lagi, yaitu tidak sombong, baik, jujur, taat. Dan inilah yang mencakup semua karakter atau kepribadian si Ayub yang harus anak-anak sekolah minggu menjadi panutan, terlebih untuk menghidupi dan melakukan karakter tersebut. Apa itu? Yaitu yang pertama, untuk tidak sombong. Ayub dikenal sebagai orang yang beriman, dan Ayub dikenal juga sebagai orang yang takut akan Tuhan. Dan dia juga suka menolong teman-temannya, karena dia seseorang yang diberkati Tuhan, karena dia adalah orang yang saleh. Dia tidak sombong. Bagaimana anak-anak sekolah minggu untuk tidak bersikap sombong? Di dalam muatan arti yang tidak sombong itu, di dalamnya ada ramah, dia mau menyapa teman-temannya, dia mau menegur terlebih dahulu teman-temannya, dan tidak menunggu untuk ditegur atau disapa terlebih dahulu baru dia menjawab. Ternyata definisi atau arti tidak sombong itu adalah dia ramah, dia mau menyapa, kemudian setelah dia mau menyapa temannya, tentu dia juga menghormati orang yang lebih tua dan memanggil orang yang lebih tua dari dia dengan sebutan yang pantas atau yang sopan. Dan begitu juga sebaliknya. Kemudian dia adalah karakter yang kedua adalah dia adalah seorang yang baik. Bagaimana seorang yang baik menurut karakternya Ayub? Dia suka menolong, dia suka membantu temannya,
dia suka memberi pertolongan ketika temannya membutuhkan pertolongan. Karakter baik yang ada di dalam diri Ayub yang ingin anak-anak sekolah minggu menjadi panutan adalah dia suka menolong dan dia suka memberi pertolongan kepada temannya yang membutuhkan. Karakter yang ketiga, Ayub adalah seorang yang jujur. Bagaimanakah seorang yang jujur menurut karakter Ayub yang harus anak-anak sekolah minggu lakukan menjadi panutan di dalam hidup sehari-hari? Dia berkata yang sebenarnya. Dia tidak mengarang kebohongan di dalam pikirannya, atau dia tidak merangkai-rangkai kebohongan terlebih kepada orang tuanya. Tentunya karakter jujur yang ada di dalam diri Ayub adalah berkata apa adanya dan berkata yang sebenarnya. Terus karakter yang terakhir, karakter keempat, yaitu taat. Karakter yang keempat yang dimiliki oleh Ayub yang harus anak-anak sekolah minggu hidupi di dalam hidupnya adalah taat. Bagaimana taat menurut karakter hidup Ayub? Yang pertama sekali adalah tidak melanggar hukum Tuhan. Tentunya hukum Taurat itu dari yang pertama sampai yang ke-10, tentunya itu yang harus dihidupi terlebih dahulu, dimengerti oleh anak-anak sekolah minggu. Karena orang yang taat akan menunjukkan bahwa dia adalah melakukan hukum Taurat Tuhan. Yang kemudian di dalam arti taat ini adalah berdoa seperti yang dilakukan Ayub, beribadah seperti yang dilakukan Ayub di dalam nats ini, bahwa Ayub membawa anak-anaknya di dalam doanya. Begitu juga kepada anak-anak sekolah minggu, bahwa ternyata apapun yang menjadi keinginan anak-anak sekolah minggu, apapun yang dipikirkan, apapun yang diimpi-impikan, apapun yang diharapkan, terlebih dahulu adik-adik sekolah minggu harus membawanya di dalam doa dan komunikasi kepada Tuhan. Dan kemudian setelah itu semua menjadi pemahaman dan pengertian kepada anak-anak sekolah minggu, barulah anak-anak sekolah minggu HKBP Fajar dapat dikatakan sebagai anak-anak sekolah minggu yang saleh, sama seperti Ayub. Bagaimana Amang anak-anak sekolah minggu yang saleh? Anak-anak sekolah minggu yang saleh itu adalah orang yang mau memiliki hati yang beribadah. Anak-anak sekolah minggu arti saleh itu adalah bahwa dia memiliki hati untuk beribadah. Jadi jangan malas untuk beribadah, jangan malas untuk mengikuti live streaming, jangan malas untuk melakukan komunikasi kepada Tuhan di dalam setiap kehidupan. Dan kemudian yang terakhir adalah dia membangun relasi dengan Allah. Artinya dia mau berbicara kepada Allah, dia mau menyampaikan segala sesuatunya hanya kepada Allah. Semoga anak-anak sekolah minggu menjadi anak yang saleh, dan semoga anak-anak sekolah minggu menjadi anak kesukaan Tuhan karena mau membangun komunikasi di dalam doa. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah untuk firman-Mu yang menyapa anak-anak sekolah minggu HKBP Fajar pada pagi hari ini. Ya Tuhan, sungguh bersukacita ketika kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya ya Tuhan, anak-anak sekolah minggu terberkati, kiranya mereka mengerti dan kiranya mereka mampu memahami serta melakukannya di dalam hidupnya, supaya mereka mampu meniru ketokohan dari Ayub, supaya mereka berkembang, supaya mereka bertumbuh dengan karakter yang kuat, karakter keimanan Kristen yang akan membekali hidup mereka. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka dalam semua proses kehidupannya, di dalam persekolahan, pembelajaran, dan seluruh aktivitas yang mungkin mereka lakukan. Kami juga meminta kepadamu ya Tuhan, supaya Engkau memberkati orang tua mereka di tengah-tengah masa pandemi Covid. Kiranya Tuhan menguatkan mereka untuk mencari jalan hidup, untuk mencari rezeki, dan mencari untuk semua kebutuhan hidup kami anak-anaknya.
Sekiranya Tuhan mendengarkan doa dan permohonan hamba-Mu ini. Engkau memberi kesehatan kepada mereka seluruhnya, supaya mereka mampu memenangkan pencobaan di tengah-tengah dunia ini. Semakin termuliakan nama-Mu Tuhan ketika kami memuji-Mu di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oke, kita sudah mendengarkan khotbah yang dibawakan oleh Amang calon pendeta Sitompul, yaitu tentang kesalehan Ayub. Ayub mempunyai sifat-sifat yang baik, jujur, suka menolong, taat, saleh, dan membangun relasi dengan Tuhan. Dan Ayub juga tidak mau menyakiti hati Tuhan. Jadi adik-adik sekolah minggu semoga memiliki sifat-sifat yang dimiliki Ayub yang saleh. Oke adik-adik sekolah minggu. Nah sebelum kita mau mengumpulkan persembahan kita mau kembali lagi memuji nama Tuhan. Kita bernyanyi dari lagu pujian Pasu-pasu Hami Oh Tuhan, sambil mengumpulkan persembahan yang terbaik ya adik-adik. Tidak boleh diremuk-remuk ya persembahannya. Kita sudah di penghujung acara ya Kak Ruth. Nah untuk penutupan lagu kita apa ya Kak Etin lagunya? Kita mau bernyanyi lagu pujian Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih
kita akhiri ibadah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom, selamat hari Minggu buat adik-adik sekolah minggu dari WEK 1 sampai WEK 13. Oke, kita mau mengingatkan kembali untuk ayat bulanan adik-adik sekolah minggu di minggu depan itu masih di 1 Korintus 6 ayat 20 dalam bahasa Indonesia. Dikirimkan ke nomor yang di bawah ini. Oh, tidak ada. Ternyata dikirimkan masih sama dengan tahun-tahun lalu ke nomor Kak Ruth yang masih yang kemarin-kemarin ya adik-adik sekolah minggu, dan yang akan ditayangkan di YouTube hanya 3 orang tercepat dan yang sudah menghafal. Ingat ya, dihafal bukan Baca. Oke, ada di sekolah minggu. Apalagi pesannya Kak Etin? Oke, buat adik-adik sekolah minggu yang di rumah tetap harus jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, tetap harus pakai masker kalau mau keluar rumah, dan sering-sering mencuci tangan. Walaupun adik-adik sekolah minggu masih harus tetap daring, sekolah online di rumah, adik-adik sekolah minggu tetap harus semangat. Dan jangan lupa buat adik-adik sekolah minggu tetap harus berdoa. Doakan supaya virus corona ini segera pergi dari dunia ini dan kita bisa bersama-sama lagi memuji nama Tuhan di gereja ini. Oke adik-adik? Oke Kak, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, sampai jumpa di minggu depan.